Dan akhirnya emas sepertinya gagal untuk mengalami koreksi ataupun penurunan, teman-teman. Untuk sementara waktu kita belum lihat ada isyarat ke arah sana, apalagi setelah pernyataan Powell tadi malam ya. Oke, kita lihat terlebih dulu bagaimana dengan dampak dari pergerakan US dollarnya dan juga US Treasury yield berikut ini. Oke, ini adalah grafik US dollar di mana pergerakan kemarin sebetulnya kalau lihat dari candlestick yang kemarin sempat terjadi kenaikan ya, teman-teman. Di sini artinya sempat spike. Ini kategorinya sebetulnya kenaikannya sebelum FOMC ya, bukan setelah FOMC, melainkan sebelum FOMC. Apa yang terjadi kemarin? Kita preview bahwa kemarin memang ada kebijakan dari BOJ yang kecenderungan memenahan suku bunga, kemudian pernyataan juga relatif tidak terlalu hawkish ya untuk cut suku EWDA, sehingga akhirnya mendorong kepada pergerakan ataupun penguatan dari US dollar terhadap yen. Nah, tapi dalam hal ini Anda bisa perhatikan real candle atau real body candle kembali menyusut dan akhirnya ditutup dengan small candle seperti itu. Artinya kalau kita kaitkan dengan hal ini berarti ada rejection atas ataupun rejection di zona resisten kemudian ditutup dengan penurunan. Kalau lihat dari real body warnanya hijau ataupun bullish, mungkin kita akan berpikir ini adalah kenaikan. Secara teknis, secara teori ya. Tapi kalau misalnya kita artikan dengan rejection yang ada di zona atas ini, berarti indikasi bahwa kenaikannya gagal sehingga yang paling dominan kemungkinan kedepannya adalah relatif dalam fase penurunan. Nah, ini berarti kita akan lihat fase berikutnya apakah terjadi double bottom kemarin yang kita curigai. Itu pun harus tembus ya di atas 104.00. Tapi kalau tidak berarti teori yang tadi saya bilang bahwa ini adalah rejection sehingga akan melanjutkan penurunan itu akan segera terjadi. Artinya lagi wave keempat mungkin tidak perlu terlalu tinggi banget, cukup sekian di area 104.00 kemarin atau bahkan sedikit lebih rendah gitu ya. Dan berarti berikutnya adalah wave kelima. Nah, hal ini tentunya akan mengindikasikan akan ada kekuatan untuk mendorong kembali harga emas ataupun bahkan pound sterling untuk mengalami kenaikan lebih tinggi. Nah, tapi satu sisi kita perlu keyakinan dari US Treasury yield yang ternyata semakin confirm, teman-teman. Apa yang kita ulas dalam 1 minggu terakhir ternyata berhasil dengan pola tekanan turun. Tapi jangan senang dulu karena posisinya kita masih terus menunggu sampai dia ada indikasi turun lebih rendah dari wave ketiganya atau bottom dari low wave ketiga. Kalau ini betul-betul terjadi berarti 1, 2, 3, 4, 5 dan itu berarti kita mengincar ke wave kelima. Alias dengan catatan lain bahwa kita sedang mengincar kemungkinan potensi yang terbentuk adalah head and shoulder. Kalau misalkan betul, berarti konfirmasi dari penurunan di wave ketiga ataupun bottom dari wave ketiga itulah sekaligus dari konfirmasi terbentuknya head and shoulder tersebut. Berarti potensi ataupun peluang untuk penurunan itu masih akan berlanjut sesuai dengan ketinggian dari areal tersebut. Dan kita perkirakan jauh-jauh hari itulah 3,63%. Kalau ini terjadi berarti ya harusnya dengan sangat mudah emas masih melenggang naik dan bahkan semakin dekat dengan level 3100 dalam waktu dekat gitu ya. Nah, tapi untuk hari ini kecenderungannya kalau kita perhatikan dari pergerakan untuk pound sterling terutama mungkin akan ada keraguan untuk melanjutkan kenaikan mengingat areal atas ataupun batas atasnya Anda bisa lihat sendiri dia kembali tertahan di bawah 1.3020. Bahkan kita targetkan 1.3050 pun belum tercapai. Mungkin saja kita akan dapatkan spike dengan cepat saat pengumuman dari atau menjelang pengumuman dari BOE nanti sore. Kalau itu terjadi, berarti harapan saya adalah dia spike dulu sampai 3050-an atau 1.3050, kemudian dia akan terbenam. Kalau misalkan dinyatakan dengan pernyataan Gubernur Bailey yang kecenderungannya relatif lebih dovish. Nah, bisa dipantau di sini grafik yang menunjukkan dari grafik H4-nya kecenderungannya adalah dia sudah sampai ke titik puncak atau mendekati titik puncak. So kalau saya artikan ini seperti pola rising wedge, maka seharusnya kenaikan terakhir adalah spike ke 1.3050 ataupun 3080-an maksimal. Setelah itu barulah kita akan dapatkan tekanan turun, lalu kemudian tembus zona supportnya dan akhirnya berlanjut dengan penurunan ke 1.2860-an. Ini dengan catatan teman-teman, kita perlu validasi terlebih dulu. Benar nggak akan terjadi spike? Kalaupun ya, saya asumsikan bahwa ini skenario buy on rumor, sell on fact. Artinya kenaikan menjelang pengumuman suku bunga dari BOE, kemudian turun sell on fact setelah terjadinya pengumuman tersebut. Nah, ini selalu terjadi di setiap pengumuman BOE. Jadi kita akan lihat pembuktian berikutnya apakah history repeat itself apa tidak. Kalau kita kaitkan dengan kenaikan yang sudah terjadi, maka Anda bisa perhatikan di sini kenaikan tersebut sebetulnya sudah lumayan ya, sudah cukup bertahap lebih tinggi. Jadi artinya ada momentum di mana dia akan terjadi correctionnya, either itu sebagai wave ABC ataupun secara netral dia akan turun seperti itu. Ya, kalau kita kaitkan dengan numerisasi elite wave, saya asumsikan ini 1, 2, berarti kemudian inilah 3, inilah 4,
dan akhirnya inilah 5. Nah, berarti posisi ini sangat dibenarkan untuk potensi penurunan sebagai A, B, dan C. Artinya ada kecenderungan kalau misalkan nanti ternyata BOE kecenderungannya adalah dovish, maka hampir bisa dipastikan skenario buy on rumor sell effect itu masih bisa terjadi. Kecuali kalau misalkan ternyata BOE-nya adalah hawkish, dia tidak mengatakan akan terjadi penangkasan ataupun penurunan suku bunga lebih lanjut, maka kita akan lihat ini naik lebih lanjut dan mungkin akan tembus di atas 1.3100. Kalau itu terjadi, silahkan pertahankan buy, tapi kalau tidak, maka kita tetap dengan skenario buy on rumor sell effect tadi. Crude oil, satu sisi inilah kabar menggembirakan, di mana kemarin kita sudah sempat singgung terkait dengan keterbatasan kenaikan. Dan itu yang terjadi, kemudian dia turun dan tembus level support dari trend channelnya. Artinya, lagi-lagi teman-teman, ini berarti momentum di mana yang kita nantikan selama ini kaitannya dengan bearish flag, itu masih bisa terjadi. Berarti, di sini kalaupun terjadi kenaikan, seperti yang tergambarkan saat ini, saya lebih optimis bahwa itu akan tetap tertahan di level ini, kemudian nantinya dia akan tekan turun. Jadi intinya pergerakannya akan seperti demikian. Nah, ini akan sangat logis kalau misalkan ternyata level 68 ataupun 6850 itu tidak ditembus. Kemudian untuk grafik daily-nya juga menunjukkan hal yang sama. Kalaupun terjadi rebound, tapi kita tidak melihat ada area kenaikan yang sangat signifikan. Bagi saya, Iran, Israel, ataupun ancaman ataupun ultimatum Amerika terhadap Iran kemungkinan masih belum terlihat dampaknya, kecuali mungkin sampai tenggat waktu yang ditentukan, yaitu 2 bulan. Berarti kita masih punya waktu 1,5 bulan untuk melihat perkembangan lebih lanjut. Nah, sementara untuk gold, kalau lihat tadi grafik H1, saya dibantu dengan trendline ini. Saya tarik dari titik yang ini dengan ekstensinya adalah titik yang ini. Jadi kalau Anda perhatikan, arusnya masih mengalami kenaikan. Jadi ini berarti kalau kita perhatikan dia alurnya masih tetap mengalami dorongan naik yang cukup kuat. Nah, bagaimana dengan nasib ABC ataupun correction ABC kemarin? Oke, kita perhatikan di sini teman-teman. Kemarin kita mengandalkan bahwa ini adalah posisinya dianggap sudah selesai sebagai wave kelima, gitu ya. Lalu kemudian kita asumsikan bahwa ini penurunan A, B, C, tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Justru kondisi ini gagal setelah dia tembus di atas resisten. Jadi artinya ada pola segitiga di situ, small triangle. Kemudian dia break area resisten, sehingga akhirnya yang tampak saat ini adalah kenaikan lebih lanjut. Jadi kalau kita singgung dengan trendline support, maka uptrend ini masih cukup kuat karena dia diasumsikan belum akan tembus zona supportnya. Berarti buy masih preferable, dan tadi pagi kita sudah merekomendasikan antara 3039 dan 3042. Walaupun dengan level terendah sampai saat ini masih 3044. Apakah kita perlu merubah strategi? Saya rasa belum. Ya, posisinya masih tetap bisa lakukan buy dengan teritori yang sama. Kecuali kalaupun terjadi penurunan, Anda punya opsi berikutnya untuk lakukan buy adalah di zona hijau ini, dengan asumsi bahwa inilah level support yang relatif kuat. Nah, tapi hati-hati, kemungkinan kenaikannya tidak terlalu signifikan dibandingkan pantulan yang terjadi kalau dia tidak tembus trendline. Kenapa? Karena yang dikhawatirkan adalah saat dia sudah tembus trendline, berarti nantinya akan terjadi kurang lebih pola seperti demikian. Dan ini akan memberikan indikasi terjadinya koreksi ke depan. Jadi selama ini tidak terbentuk alias tidak tembus di bawah 3039, maka saya masih asumsikan uptrend masih cukup kuat selama tidak tembus dari area trendline. Nah, berarti kondisinya kalau kita kaitkan dengan Elliott Wave, coba perhatikan berikut ini. Kita anggap di sini wave 1 yang kemarin, lalu kemudian 2. Ya, sebelumnya kita sempat menyinggung bahwa inilah wave kelima, gitu ya. Di sini kita sempat singgung inilah wave kelima. Tapi coba perhatikan, dengan adanya kenaikan lebih lanjut, ini berarti kita asumsikan bahwa sebetulnya wave 5 big trend itu belum selesai. Artinya, kalau saya gambarkan lagi, kemungkinan yang dimaksud dengan wave kelima kemarin, itulah small trend. Yang berarti kita asumsikan wave 5 ini adalah sebagai wave ketiga dari big trendnya. Jadi, kalau kita perhitungkan seperti ini, berarti otomatis yang sedang kita hadapi adalah big trend 1, 2, 3, lalu kemudian ini adalah sebagai wave keempat, dan akhirnya yang sedang kita pertimbangkan saat ini adalah wave kelima dari big trendnya. Jadi untuk saat ini kelihatannya penurunan itu masih belum akan terjadi dalam waktu dekat. Well, at least berikutnya berarti kita punya kesempatan untuk melihat expansion 100% di 3077. Itu pun dengan catatan bahwa H4 pun mendukung hal yang sama, teman-teman. Dengan opsi bahwa dia harus tembus dulu 3060 untuk kemudian dia naik. Ya, jadi intinya Anda bisa diperkenalkan strateginya berubah menjadi sell andai kata terjadi penurunan di bawah level low tadi malam, yaitu 3022, tapi selama tidak turun di bawah 3022, maka Anda masih tetap
Flipper buy.